Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini kita bakal membuat tutorial cara menggunakan if else dan juga ellipse. Nah, sekarang kita masuk ke Google Colab, dimana nantinya kita bakal masuk ke sign dan kalian masukkan akun Google kalian masing-masing ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke file dan kita tekan yang bagian pertama yang new. Oke, lanjut kita masukkan perintahnya seperti pendapatan sama dengan kita masukkan nilainya ingin berapa juga bisa ya. Lalu kita tekan enter, kita masukkan biaya sama dengan semisal 50.000 atau 10.000 juga bisa. Oke, lanjut kita enter, terus kita tekan if pendapatan spasi lebih besar dari biaya titik 2, terus kita enter lagi, print buka kurung tanda kutip perusahaan menghasilkan laba titik tanda kutip tutup kurung, terus enter, else kita ketik else titik 2, terus enter, print buka kurung tanda kutip perusahaan mengalami kerugian, lalu kita tekan rekam. Nah, terus sudah kelihatan hasilnya, baru kita masukkan ke code, terus kita masukkan ke bagian yang kedua yaitu angka spasi sama dengan 8 semisal. Terus kita enter, kita masukkan if angka lebih kecil dari 0.2, enter. Terus print buka kurung tanda kutip angka negatif, terus enter, else titik 2, enter, print buka kurung tanda kutip angka tidak negatif. Nah, maka di sana bakal ketemu hasilnya yaitu angka negatif. Lanjut, kita masuk ke code lagi dan kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kita masukkan perintahnya seperti umur spasi sama dengan semisal kita masukkan angka 21, kita enter, punya kita masukkan underscore sim sama dengan true atau true. Terus kita enter lagi dan kita enter lagi masukkan if spasi umur lebih besar sama dengan 17 and punya underscore sim titik 2, terus kita enter, masukkan perintah print buka kurung tanda kutip boleh mengendarai mobil, terus kita enter, kita ketik else titik 2, terus kita enter, print buka kurung tanda kutip tidak boleh mengendarai mobil. Maka di sana kita bakal melihat hasilnya apakah seseorang itu boleh mengendarai mobil atau tidak boleh mengendarai mobil. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke bagian kelima. Nah, di sini kita masukkan perintahnya yaitu a spasi sama dengan semisal kita kasih contoh 20, kita enter, terus kita masukkan nilai b spasi sama dengan 25, semisal kita enter 2 kali, terus kita masukkan nilai if spasi a lebih besar dari b titik 2, terus kita enter, masukkan print buka kurung tanda kutip a lebih besar dari b, terus kita enter, kita ketik elif a lebih kecil dari b titik 2, terus kita enter, kita masukkan print buka kurung tanda kutip a lebih kecil dari b, terus kita enter, masukkan perintah else titik 2, terus kita enter, masukkan print buka kurung titik 2 a sama dengan b. Nah, di sana kita bakal melihat apakah a lebih besar dari b ataukah a lebih kecil dari b dan atau a sama dengan b. Oke, lanjut. Nah, di sini kita bakal masuk ke contoh bagian ke-6 di mana kita bisa memasukkan angka spasi sama dengan kita masukkan contoh semisal 9. Nah, terus kita enter,
kita masukkan sigma if angka lebih besar 1 n angka persen 2, terus kita masukkan simbol tanda seru sama dengan 0 n angka persen 4 tanda seru sama dengan 0,2. Terus kita enter lagi, kita masukkan print buka kurung F, terus kita masukkan tanda kutip buka kurung angka, terus kemungkinan bilangan prima, terus kita enter, kita masukkan else titik 2, terus kita enter, terus kita masukkan print buka kurung F tanda kutip buka kurung angka bukan bilangan prima. Nah, di sana bakal kelihatan apakah dia itu kemungkinan bilangan prima atau tidak. Oke, lanjut, kita masukkan angka, spasi sama dengan spasi in buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan angka titik 2, terus kita enter, kita masukkan sigma if spasi angka persen 2 sama dengan 0,2. Terus kita masukkan print buka kurung tanda kutip genap, terus kita enter, kita ketik else titik 2 print buka kurung tanda kutip ganjil, lalu kita rekam dan masukkan angka. Nah, di sini kita masukkan angka 26, maka hasilnya yaitu ganjil. Lanjut, kita masukkan perintah angka sama dengan in buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan angka titik 2, enter, if angka lebih besar dari 0,2, terus enter, print buka kurung tanda kutip angka positif, terus enter lagi, kita masukkan elif angka lebih kecil dari 0,2, print buka kurung tanda kutip angka negatif, terus kita enter, kita ketik else titik 2, kita enter sekali lagi, print buka kurung angka 0, maka di sana kita masukkan angka seperti yang tadi, apakah angkanya bakal positif, negatif, atau angkanya bakal 0. Oke, lanjut, kita masukkan nilai spasi sama dengan spasi plot buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan nilai ujian titik 2, terus kita enter, masukkan if nilai lebih besar sama dengan 80,2, terus kita enter, kita ketik print buka kurung tanda kutip lulus, enter, terus kita ketik else titik 2, enter, print buka kurung tanda kutip tidak lulus. Nah, di sana kita bakal memasukkan nilai ujian tersebut. Semisal kita masukkan nilai 75, maka hasilnya tidak lulus. Oke, lanjut, kita masuk ke bagian 10, yaitu kita memasukkan perintah umur spasi sama dengan spasi in buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan umur titik 2, enter, if umur lebih kecil dari 13,2, enter, print buka kurung tanda kutip anak-anak, terus enter, elif umur lebih besar dari 18,2, enter, print buka kurung tanda kutip remaja, enter, ketik else titik 2, enter, print buka kurung titik 2 dewasa, maka kita masukkan umur tersebut semisal contoh 28, maka hasilnya yaitu dewasa. Oke, lanjut. Nah, di sini perintahnya sama seperti yang tadi, cuman saja perbedaannya di sini elif-nya itu ada 3. Seperti nilai spasi sama dengan spasi in buka kurung input buka kurung tanda kutip masukkan nilai buka kurung 0 sampai dengan 100,2, terus kita enter, kita masukkan if terus nilai lebih besar dari 90,2, kita enter, print buka kurung tanda kutip nilai a sampai dengan elifnya itu sampai dengan nilai D, terus kita enter else titik 2, terus
print buka kurung tanda kutip nilai E, terus kita masukkan nilai berapa saja yang bakal kita masukkan di sana. Semisal nih kita bakal masukkan nilai 75, maka hasilnya nilai C. Lanjut kita masuk ke username. Kita ketik username spasi sama dengan spasi input buka kurung tanda kutip username titik 2, terus kita enter, kita ketik password spasi sama dengan spasi input buka kurung tanda kutip password titik 2, terus kita enter, kita masukkan sigma if spasi username spasi sama dengan spasi tanda kutip admin spasi n spasi password spasi sama dengan terus kita masukkan tanda kutip 1 2 3 4 5 terus titik 2, kita enter, kita masukkan print, terus kita ketikkan print, terus kita tanda buka kurung, terus tanda kutip login berhasil, terus kita enter, kita ketik else titik 2, kita enter lagi, terus kita ketik print buka kurung tanda kutip login gagal. Nah di sini kita masukkan nih username-nya tadi kan admin, nah kita masukkan admin, passwordnya kan 1 2 3 4 dan 5. Nah kita masukkan sesuai apa yang tertera di atas, maka hasilnya yaitu login Anda berhasil. Lanjut nih, kita ke tutorial yang terakhir, yaitu total belanja. Nah di sini kita ketik sama seperti yang tadi, kita ketik total underscore belanja spasi sama dengan spasi in buka kurung input buka kurung tanda kutip total belanja titik 2, terus kita enter, terus kita masukkan sigma if total underscore belanja lebih besar dari contoh misal 40.000 atau berapa juga bisa, terus titik 2, terus enter, ketik print buka kurung tanda kutip diskon 20%, terus enter, kita ketik elif total underscore belanja lebih besar dari atau 20.000 atau 30.000, terus kita enter print buka kurung tanda kutip diskon 10%, terus enter, kita ketik else titik 2, terus kita print buka kurung tanda kutip tidak ada diskon. Nah di sini kita bakal masukkan total belanja, semisal nih 45.000 semisal, maka hasilnya diskon 10%. Oke, tutorial kita cukup sampai di sini ya teman-teman. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Bye bye.